kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang Bapak Ibu berikan, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti presentasi yang akan saya lakukan. Saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK dengan materi Sport Education Sport Education Model permainan tradisional gobak sodor. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini adalah permainan tradisional Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk melestarikan dan menghidupkan kembali permainan tradisional yang diadaptasi dalam suatu aktivitas olahraga yang menyenangkan dalam bentuk kompetensi bagi peserta didik. Dengan model SEM, program ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan pendapat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, memberikan pilihan bagi peserta didik dalam menentukan peran yang diambil dan kepemilikan dari peserta didik. Lanjut. Di sini ada tujuan program. Tujuan program meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik, melestarikan permainan tradisional Indonesia yang mulai ditinggalkan karena pengaruh globalisasi, memfasilitasi peserta didik dalam mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan terkait program yang akan dilaksanakan, melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepemilikan peserta didik, mengintegrasikan dukungan dari komunitas belajar sekolah dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan. Di sini ada capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah capaian. Capaian di sini ada 3. Yang pertama adalah peserta didik aktif berpartisipasi dalam permainan. Yang kedua, peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan turun permainan tradisional yang dimiliki. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan pendalaman SEM dengan baik. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah di sini ada merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Ada 2 juga. Yang pertama, melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus KBS dan mitra lain seperti wali murid dan komite sekolah. Yang kedua, mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah untuk keberhasilan program. Ini di sini juga ada hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, mengkoordinir suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik, serta mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Di sini juga ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Yang pertama adalah program yang dibuat merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan untuk menguatkan atau pendalaman pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas melalui permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah kelas 5 dan kelas 6 atau fase C. Selanjutnya nomor 3 adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang keempat adalah KBS
SNC berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru. Yang kelima adalah mitra pada program ini adalah segenap wali murid dan komite sekolah. Kapasitas yang dimiliki di sekolah ini adalah 1. Model manusia, kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid, dan komite sekolah. Model fisik, sarana dan prasarana yang meliputi speaker, mikrofon, kon, dan lapangan. Yang ketiga adalah model finansial, dana BOS untuk penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan sarpras. Yang keempat, model sosial, kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah dalam bergotong royong mensukseskan program sekolah. Yang kelima adalah model agama. Di sini ada lingkungan sekolah yang memiliki budaya tinggi terkait permainan tradisional dan kesenian daerah. Rencana evaluasi. Di sini evaluasi akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui yang pertama adalah observasi. Observasi di sini mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Yang kedua melalui angket. Melalui angket ini mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru, dan wali murid. Yang ketiga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya peserta didik. Ini mungkin akan ada kemungkinan tantangan. Yang pertama adalah motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Solusinya adalah memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua ada cuaca yang tidak menentu seperti panas, terik, hujan. Jika hujan maka jadwal pelaksanaan kegiatan akan diundur minggu depannya. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan solusinya dengan mengoptimalkan waktu yang ada dengan melaksanakan persiapan yang matang. Kemungkinan akan waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kedinasan lain. Solusinya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan KBS agar program tetap berjalan ketika ada salah seorang guru yang mendapatkan tugas. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi yang saya lakukan. Sekiranya cukup untuk hari ini, presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.